pergaulan. Nah, ini yang jadi problemnya sahabatku. Ketika anak kita udah masuk remaja, nah ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semerbak harumnya bunga melati, dipatuk burung pipit. Jumpa lagi kita di channel ini, di channel @Nizar Wefid. Sahabatku, terima kasih atas kebersamaannya di channel ini. Saya senantiasa berdoa mudah-mudahan ayah bunda, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, selalu diberi kemudahan kelancaran di dalam aktivitas sehari-hari. Tentunya sehat yang optimal, rezeki yang barokah, rezeki yang mulia. Sahabatku ayah bunda, di hari ini kita akan membahas tentang topik cara mendidik anak. Namun sebelum itu ayah bunda, izinkan saya berpantun. Kalau tuan dan nyonya hendak pergi haji, janganlah lupa silaturahim dan saling maaf-memaafkan ya. Jika tuan dan nyonya ketemu dengan channel ini, janganlah lupa berikan like, share, dan komen ya. Sahabatku ya bunda, pagi hari ini kita akan membahas tentang tips cara mendidik anak berbakti. Sebelum kita bahas tentang topik ini ayah bunda, kita persilakan dulu yang satu ini numpang lewat. Sahabatku ayah bunda, prinsip pola asuh dalam rangka mendidik anak agar menjadi anak berbakti itu adalah kita menggunakan metode lemah lembut dan berdialog. Sebagaimana dasar yang kita pegang di sini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran 159. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmati minallahi lintalahum walau kunta fadzon ghalizan qalbi lan fadlu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fi amri fa iza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul muttawakkilin. Nah, ayat ini sahabatku bermaksud bahwa kalau seandainya kita ingin berlemah lembut di dalam memberikan pola asuh pada anak, tentulah kita didukung dengan rahmat Allah SWT. Dengan rahmat Allah, maka kita akan memberikan pola asuh dengan lemah lembut. Kalau seandainya kita keras hati atau terlalu otoriter, maka anak itu akan berlari. Dia berlari dan akan menjauhi kita. Oleh karena itu, diterangkan Allah SWT, fa'fu anhum, maafkanlah dia, wastaghfir lahum, ampunkan dia, wasawirhum. Nah ini penting, wasawirhum, bermusyawarahlah fi amri, setiap selalu kegiatan apa urusan. Nah kalau ini sudah kita lakukan, maka faiza azamta fatawakkal 'alallah, maka kita berserahkan diri. Apabila kita sudah tekad bulat, baru kita berserahkan diri kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berserahkan diri. Nah ini kuncinya. Ayah bunda, prinsip kita memberikan pola asuh agar anak-anak kita berbakti, agar anak-anak kita menjadi anak yang benar-benar taat, disiplin, tangguh, ulet, apa yang kita cita-citakan insya Allah, karena melalui rahmat Allah SWT. Oleh karena itu sahabatku ya bunda,
Di dalam memberikan pola asuh yang lemah lembut, penuh kasih sayang, penuh dengan cara-cara dialog yang harus kita tanamkan rasa malu. Sehingga kalau anak kita tumbuh dengan sikap lemah lembutnya, karena anak itu meniru suri teladan ayah dan bundanya. Kalau kita dengan lemah lembut, kita saling maafkan, saling berdoa, dan kita berdialog, dan kita tanamkan nilai-nilai malu, insya Allah anak itu akan berbakti. Itu penting sekali sahabatku, karena malu itu adalah sebagian dari iman. Iman itu adalah filter dalam kehidupan. Wal haya sab'atul minal iman. Hadis ini diriwayatkan oleh dua imam, yaitu Bukhari dan Muslim, yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi ini nas dan sahih sahabatku. Oleh karena itu sahabatku ya bunda, mari kita kupas bagaimana tips untuk mendidik anak yang berbakti. Kalau dengan berdasarkan ayat dan hadis ini, ada 4 metode yang harus kita lakukan di dalam rangka mendidik anak kita untuk benar-benar menjadi anak yang berbakti. Pertama yang harus kita bimbing adalah cara berpakaian. Ini adalah merupakan cara-cara yang praktis dan sederhana sahabatku. Tidak memerlukan suatu ilmu yang terlalu tinggi, tidak memerlukan suatu modal yang banyak, tidak memerlukan suatu upaya yang terlalu gigih. Tapi kita harus membiasakan anak-anak kita berpakaiannya yang benar-benar berpakaian adab. Karena berpakaian yang baik, berpakaian yang santun, berpakaian yang bersahaja, itu akan menjaga nilai-nilai kehormatan. Dia akan menjaga rasa-rasa nilai-nilai keimanan dan rasa malu itu lebih mendalam sahabatku. Nah, ketika dia timbul rasa malunya yang lebih baik dalam rangka dia menjaga kehormatan itu, maka timbullah rasa malu. Nah, rasa malu inilah yang dipertebal dan didorong supaya lebih dominan, sehingga anak kita akan memiliki cahaya-cahaya karisma yang bersahaja sahabatku. Dengan menjaga pakaian yang santun, berpakaian yang berkarisma, insya Allah dari pakaian itu menunjukkan kewibawaan seseorang. Oleh karena itu, nilai malu ini bukannya berarti menjadi anak yang pemalu, tapi nilai malu ini adalah menghargai hak-hak diri sendiri dan hak-hak terhadap Sang Pencipta. Oleh karena itu, wal haya'u sab'atul binal iman, itu benar-benar harus kita tanamkan di dalam hati anak-anak kita, supaya dia benar-benar menjaga pakaiannya dengan kehormatan dia, menjaga harga diri dia, menjaga semua apa yang ada pada dirinya. Insya Allah dengan prinsip malu ada sebagian iman, anak kita akan terselamat sahabatku. Lalu yang kedua, adab berbicara. Adab berbicara, sopan santun ini adalah merupakan suatu cara untuk berdialog, menghormati orang yang lebih tua. Kalau pada anak-anak, pada adiknya, kepada ini dia menyayangi yang lebih muda. Nah, dengan cara menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, itu adalah merupakan adab berbicara yang baik. Bagaimana dia berbicara yang santun, berbicara yang baik, kalau tidak dilatih dengan rahmat Allah tadi. Fabima rahmati minallahi lintalahum. Dengan rahmat Allah dia akan berlaku lemah lembut, sahabatku. Maka kita harus didik anak kita tuh dengan lemah lembut agar rahmat Allah itu turun. Nah, beradab dalam berbicara itu hal penting, sehingga kepribadian dirinya akan tumbuh dengan baik, percaya dirinya lebih bagus, dan lebih dominannya lagi masalah emosionalnya lebih stabil. Karena kewibawaannya, karismanya menunjukkan, sehingga teman-temannya merasa segan karena cara dia berbicara yang baik. Insya Allah secara komunikator anak kita, apalagi yang perempuan, itu memiliki keterampilan berbicaranya lebih bagus dan lebih tangguh. Nah, ini akan menjadi hal yang berkarisma, lebih tersendiri sahabatku. Makanya harus kita latih anak kita bagaimana adab berbicara. Adab berbicara, kalau bahasa kita kan di Indonesia ini terkenal dengan orang yang lebih tua kita menghormati, dengan yang anak-anak kita lebih menyayangi, dengan sejajar pun bahasanya bahasa sama-sama. Nah, jadi ada 3 level minimal bahasa yang dilakukan di Indonesia ini. Baik dari daerah Aceh maupun sampai ke daerah Papua, ini mempunyai dialog yang berbeda-beda, dan dialog itu ada tingkatannya.
tingkatan-tingkatan itu. Nah ini harus kita pupuk, harus kita bimbing, harus kita bina. Nah tidak boleh kita mengeneralisasikan bahasa dari kebudayaan masing-masing. Biarlah kebudayaannya, bahasanya masing-masing. Nah kalau level dalam bahasa nasional itu pun mempunyai bahasa tutur keramanya yang lebih menghargai dan lebih menghormati. Dan di situ anak-anak kita, kalau dia sudah bisa berbicara dengan orang tua bagaimana cara berbicara dengan orang tua, bagaimana cara berbicara dengan anak-anak, dengan adik-adiknya yang lebih muda, bagaimana berbicara dengan teman-teman pergaulannya, insya Allah dalam menerapkan bahasa Indonesia yang merupakan budaya bangsa kita akan berjalan dengan baik, sahabatku. Jadi inilah kita melatih anak kita beradab berbicara. Yang ketiga, sahabatku, bagaimana kita melatih anak kita, mendidik anak kita itu menjaga pemandangan. Nah ini penting, sahabatku. Karena laki-laki biasanya mulai tertarik dengan sesuatu itu melalui pandangan. Berbeda dengan perempuan. Kalau perempuan dengan suara, dia mendengar suara, karena sentuhan-sentuhan emosionalnya. Nah kalau pandangan tidak terjaga dengan baik, nah ini akan menjadi hal yang tidak diinginkan. Karena menjaga pemandangan itu kontrol dirinya akan tumbuh dengan baik. Dia tahu mana yang lebih baik, mana lebih tidak baik. Dia tahu mana yang buruk, mana tahu. Dia lebih juga tahu dengan hal-hal yang tidak diinginkan. Karena menjaga pemandangan itu dalam rangka meningkatkan kontrol diri, otomatis dia akan tumbuh rasa disiplinnya yang bagus, ulet, gigi, ya. Dan itu rasa tanggung jawab pun akan tumbuh dengan baik. Sehingga dengan demikian, kalau kontrol dirinya lebih baik, hormon-hormonnya akan lebih baik, otomatis stres, kecemasan, ketakutan itu akan rendah, akan tidak dominan di tubuh, dalam kepribadian anak kita. Ingin anak kita berwawasan dan sabar, ulet, kokoh dalam rangka menghadapi suatu permasalahan, jagalah pemandangan dengan baik. Yang keempat, bagaimana kita mendidik anak kita membatasi pergaulan. Ini penting sekali, sahabatku. Kondisi-kondisi saat ini, keberhasilan, kesuksesan anak-anak kita itu sangat tergantung dengan pergaulan. Karena konsepnya anak-anak itu di bawah usia 7 tahun ke bawah, itu dia lebih dominan kata-kata ibu dan papanya. Dia menurut apa kata orang tuanya. Ketika dia menjelang masa remaja, dia tidak akan peduli lagi kata-kata orang tuanya. Dia tidak peduli lagi kata-kata gurunya. Tapi yang dipeduli adalah kata-kata sebayanya. Teman-teman sepergaulan. Nah ini yang jadi problemnya, sahabatku. Ketika anak kita udah masuk remaja, nah ini. Oleh karena itu penting sekali untuk memberikan batas pergaulan, menambahkan tingkat pemahamannya. Supaya pemahamannya dalam rangka arti kehidupan ini, memang jangan terlalu berat untuk memberikan pemahaman itu melalui proses perjalanan-perjalanan kehidupan, melalui kasana-kasana kita temui di lapangan. Misalnya ketika kita mengantar anak kita, nah kita terlihat ada motor yang sudah tua, asap belakangnya ngepul dan suaranya besar, tapi suara perjalanannya pun tidak begitu kuat. Nah ini memberikan contoh. Jadi supaya pemandangan dia memahami fenomena itu akan menjadi lekat pada memorinya. Inilah gambarannya. Motor sudah tua, sudah terlalu lama, dan dipaksa oleh pengendaranya sehingga asapnya mengepul. Karena apa? Karena motor itu tidak melalui proses pemeliharaan, servis, ganti olinya, diperbaiki di bengkel, tidak teratur, bahkan mungkin tidak sama sekali dirawat motor itu. Jadi suaranya besar, asapnya mengepul, dan larinya tidak begitu kencang. Nah ini menunjukkan bahwa kalau kita kehidupan ini tanpa melalui perawatan yang baik, tanpa melalui proses pendidikan yang baik, ini seperti motor itu. Nanti suaranya besar-besar tapi tidak bisa lari cepat, kondisi badannya akan menjadi begitu asap yang mengepul itu melambangkan suatu kondisi kesehatan tubuhnya tidak baik gitu. Nah ini memberikan pemahaman kehidupan ini penting sekali. Atau melalui dengan cara berolahraga, bermain catur misalnya. Main catur itu adalah menentukan arah tujuan. Satu langkah, pikiran kita udah bisa memikir 3-4 langkah orang ke depan.
Nah, ini cara memberi pendidikan dengan anak kita, dengan membatasi pergaulan. Jadi kalau kita mau melangkah kuda, itu maunya kemana, akhir tujuan kemana, tujuannya apa. Nah, ini dapat kan. Nah, ini kita latih anak kita. Demikian juga kita menjalankan gajah atau luncuk itu demikian juga. Atau kita blokir, atau kita jalankan pion. Semuanya kita gambarkan 3 langkah ke depan apa yang harus dilakukan. Kalau kita melangkahkan A, teman lawan kita akan melangkahkan apa dan akhir kita kemana. Nah, ini. Jadi semuanya itu tujuannya itu adalah untuk membunuh atau mengalahkan musuh, yaitu membunuh rajanya atau memakan pewira-pewira yang lain. Nah, ini harus kita latih anak. Artinya pemahaman arah tujuan ini penting sekali melalui pola permainan, sahabatku. Sehingga dia tahu, nah otomatis insya Allah dia akan tahu dalam pergaulan. Sehingga dia akan membatasi pergaulan. Mana pergaulan yang toksis, mana pergaulan yang asertif, dia akan tahu. Mana pergaulan-pergaulan yang akan menguntungkan dirinya, mana pergaulan-pergaulan ini yang akan merugikan dirinya. Karena dalam pergaulan itu banyak sekali permasalahannya. Ada teman-teman yang berniat untuk menimbulkan motivasi kebersamaan sehingga sukses bersama. Ada juga teman yang iri bagaimana kita jatuh dan seolah-olah kita ini diajak, dibimbing supaya kita melupakan pelajarannya. Ada juga teman yang toksis yang memang bermusuh benar-benar, selalu ingin menjajah, selalu ingin membuli. Nah, ini jadi kita harus bimbing anak kita agar tahu batasan pergaulan. Memang kita tidak boleh membedakan pergaulan, kita harus bergaul dengan semua lapisan. Tetapi kita harus tahu membatasi pergaulan, mana pergaulan yang harus dibatasi sahabatku, dan mana pergaulan yang harus dihindari. Nah, ketika itu didapati konsep-konsep itu, insya Allah anak kita akan tumbuh rasa rasionalnya lebih baik, percaya dirinya akan tumbuh dengan sempurna, tanggung jawab dan tangguh itu menjadi karakter dan ciri khasnya. Inilah sahabatku ya bunda, 4 tips cara untuk mendidik anak kita agar menjadi anak berbakti. Memang kesempurnaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Buah salak masak di tengah hutan. Mohon maaf jika tutur kata saya kurang berkenan. Saya Muhammad Nizar dari Arjuna 188. Ketupat di belah 4, semoga bermanfaat. Kullu amantu bi khairi wa amlahu wa bi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.